Untuk saat ini saya sudah share screen. Apakah PowerPoint-nya sudah bisa dilihat? Sudah terlihat, Dok. Ini sudah maju belum? Sudah, Dok. Oke, berarti nggak ada masalah ya. Baik, saya mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lain karena ini sudah jam 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ini pada sore hari ini harusnya mungkin saya Jumat lalu ya, tapi karena ada halangan jadi baru bisa saya berikan pada sore hari ini. Saya kebetulan mendapat judul tentang fisiologi remaja. Mungkin karena belum kenal ini blok 2 ya, berarti masih semester 2 begitu kan ya, Dek? Iya, Dok. Nah, mungkin kan belum pernah ketemu saya. Jadi kalau tidak kenal itu tidak sayang ya. Saya kebetulan juga dulu adalah alumni dari UNSUD ya. Jadi saya adalah alumni pertama angkatan 2001 yang alhamdulillah saat ini bisa kembali ke Margono menjadi dokter anak di Margono dan bisa menjadi dosen pendidik klinis ya untuk adik-adik semua di FK UNSUD. Jadi ya kita sama satu alma mater ya adik-adik. Oke, mudah-mudahan nanti adik-adik jadi semangat ya bisa apa ya namanya ke depan pasti jauh lebih baik lagi dibandingkan saat saya dulu sekolah. Mungkin adik-adik saat ini lebih bagus lagi sistemnya ya sehingga besok bisa lebih hebat lagi. Oke. Tentang fisiologi remaja. Kalau kita bicara tentang remaja ini istilahnya mungkin lebih tepat sebenarnya kalau digunakan itu adalah pada apa ya fase pubertas begitu. Ada istilah pubertet ya nih kita kalau untuk tahapan khususnya pada masalah perkembangan hormonal ya yang terkait dengan fisiologi remaja, mungkin istilah pubertas ini lebih pas begitu. Atau istilah adolescent ini juga sama ya, ini beberapa istilah terkait dengan fase remaja. Remaja ini artinya tuh tumbuh ya, berasal dari kata adolescer yang artinya tumbuh dan atau tumbuh menjadi dewasa. Biasanya masa remaja ini kalau pada anak perempuan itu ditandai dengan adanya haid atau menstruasi pertama kali atau menarche. Nah, kalau pada anak laki-laki itu ditandai adanya keluarnya cairan semen atau mimpi basah. Waktu terjadi proses kematangan seksual baik pada laki-laki maupun perempuan ini tentu saja berbeda ya. Dan setiap anak juga berbeda, banyak faktor yang berperan, terutama adalah asupan zat gizi pada anak fase periode sebelumnya. Dikatakan remaja yaitu usia 10 sampai 20 tahun. Nanti ada beberapa pembagian berdasarkan usianya ya. Yang ditandai dengan adanya perubahan, adanya bentuk maupun ukuran tubuh, kemudian perubahan dari fungsi atau fisiologi tubuh, ada perubahan psikologi dan fungsionalnya. Masa remaja ini tentu masa ya mungkin kita semua sudah melewati ya masa remaja, masa dengan penuh gejolak, masa yang penuh dengan pengenalan dan petualangan hal-hal yang baru, termasuk pengalaman berinteraksi dengan lawan jenis. Ya, jadi intinya ini memang fase peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Itu adalah fase remaja. Pertumbuhan dan perkembangan dramatis yang menandai masa remaja ini tentu diikuti oleh banyak perubahan. Yang pertama ada emosi dan intelektual. Ya, jadi ada pemikiran sebab akibat dari konkret ke abstrak. Masa remaja ini bukan lagi masanya anak-anak, namun juga belum bisa dikatakan dewasa. Secara biologis sebenarnya remaja itu sudah bisa jadi orang tua, ayah atau ibu ya. Karena kan tadi sudah mulai ada haid, laki-laki juga sudah mulai mimpi basah mengeluarkan cairan semen. Jadi
sebenarnya kalau secara biologis sudah bisa menjadi orang tua, tapi sebenarnya belum siap sebagai orang tua. Nah, terkait dengan hal-hal seperti ini, kalau di saat itu kita sering jumpai ya, adanya kehamilan dini, ya pada anak-anak remaja sudah melahirkan, ini juga tentu sangat terkait dengan tantangan-tantangan pada masa remaja ini. Jadi yang belum siap ya, dan belum paham, tetapi sudah mungkin terlalu tidak pergaulannya mungkin tidak terkendali, artinya mungkin tidak terpantau dengan baik. Merasakan kebutuhan dan kebebasan, tadi karena pengen bebas ya, jadinya mungkin kalau yang tidak terarah akan seperti itu. Nah, tetapi juga masih bergantung pada orang tua, dia kan belum bisa bebas secara materi dan finansial dan lain-lain ya, tetap akan masih tergantung pada orang tua. Dan ini merupakan masa pencarian jati diri termasuk perilaku berisiko. Nah, untuk batasan usia remaja memang banyak pedomannya. Batasan usianya relatif berbeda-beda tetapi hampir sama ya. Jadi antara umur ada yang mengatakan 10 sampai 21 tahun, 10 sampai 20 tahun, ada ini 11 sampai 21 tahun. Kalau menurut Berman, Clickman, and Jensen, remaja awal atau early adolescent itu umur 10 sampai 13 tahun. Masa remaja awal-awal. Jadi mulai ada tanda-tanda remaja muncul ya. Kemudian ada remaja pertengahan. Ini sekitar usia 14 sampai 16 tahun. Dan ada fase akhir dari remaja yaitu umur 17 sampai 20 tahun. Untuk perkembangan biopsikososial yang terjadi di setiap tahapan remaja, kita bisa lihat pada saat remaja dini, yaitu sekitar usia 10 sampai 13 tahun, di sini karakteristiknya adalah munculnya masa pubertas awal ya. Jadi anak udah mulai masuk baru pertama kali fase remaja. Di sini tentang hubungan dengan teman, ada kemudian dampaknya menjadi perhatian terhadap perubahan fisik, seksual ya, ada rasa tanggung jawab, interaksi dengan alat verbal maupun visual. Nah, pada tahapan awal ini kebanyakan tuh anak-anak belum siap dengan perubahan fisik yang muncul. Misalnya pada anak perempuan, remaja perempuan tuh kadang malu-malu kalau sudah mulai atau belum siap, belum bisa menerima, mulai ada pertumbuhan di payudaranya ya. Mungkin ini juga kadang menjadi dia tidak percaya diri atau malu. Nah, ini juga banyak ini ditemukan yang seperti ini. Sehingga memang perlu pendampingan dari keluarga tentang memang saat ini adik sudah memasuki fase remaja, nanti ada perubahan bentuk tubuh dan lain-lain, mungkin nanti ada menstruasi. Nah, ini perlu pendampingan, perlu diberitahu supaya tidak merasa kaget, bingung, ataupun rendah diri. Kemudian pada fase remaja pertengahan, yaitu umur 14 sampai 16, di sini ada mulai muncul dorongan seksual, perubahan perilaku, kebebasan, dan masih kalau untuk kognisinya abstrak. Kalau saat ini mungkin umur 10 sampai 13 tahun, pada banyak kasus juga sudah banyak ya muncul dorongan seksual. Jadi makin ke sini mungkin pengaruh lingkungan, pengaruh kita kemajuan teknologi ini juga berpengaruh juga rupanya. Nah, dampaknya apa? Mulai menarik lawan jenis, kebebasannya semakin bertambah, sikap ambivalen, dan egonya belum stabil. Untuk pada tahapan remaja akhir, yaitu sekitar 17 sampai 21, ada yang mengatakan 17 sampai dengan usia 20, ini mulai ada kematangan fisik, sudah mulai berbagi rasa, sudah mulai idealis, ada lebih punya emansipasi dan lebih mantap. Dampaknya apa? Hubungan individual ini jadi lebih terbuka, sudah punya tanggung jawab, artinya sudah memahami tanggung jawab, sudah bisa menentukan tujuan hidup dan paham bagaimana tentang pentingnya kesehatan diri kita.
Nah, selain tadi perubahan biopsikososial, ini juga ada perubahan hormonal yang menandai pada fase remaja atau pubertas ini. Dan ini secara fisiologi memang yang berperan menonjol ya pada tahapan untuk remaja. Pubertas ini terjadi karena adanya peningkatan dari sekresi GnRH. Ya, GnRH ini dimulai sebenarnya saat usia fetus 10 minggu dan kadar tertinggi atau puncaknya itu saat usia kehamilan 20 minggu. Kemudian dia menurun sampai pada akhir masa kehamilan. Kemudian saat lahir akan meningkat lagi sampai dengan usia 4 tahun. Pubertas yang normal diawali terjadinya karena aktivasi dari aksis hipotalamus, hipofisis, gonad dengan peningkatan GnRH secara menetap. Ya, jadi sudah mulai menetap, tidak menurun. Untuk perkiraan faktor awitan pubertas, memang kita tahu ya, mungkin antara satu anak-anak dengan yang lain itu akan berbeda-beda karena memang pengaruhnya itu pun bervariasi, bisa karena faktor genetiknya, mungkin dulu orang tuanya juga pubernya mungkin awal, misalnya ya anak perempuan baru kelas 4 SD mungkin sudah head, mungkin ternyata menilik ke ibunya dulu juga head-nya awal begitu ya, ataupun anak laki-laki. Nah, ini juga memang sangat bervariasi. Yang kedua ada faktor nutrisi. Nutrisi ini memang dibutuhkan untuk mempertahankan kapasitas reproduksi karena faktor dari lean body mass. Jadi untuk untuk mempertahankan kapasitas reproduksi ini memang dibutuhkan adanya komposisi dari lemak tubuh. Tentu kan faktor nutrisi ini sangat penting ya. Kemudian ada leptin. Leptin ini adalah hormon yang dihasilkan di jaringan lemak. Di sini dia akan memberikan informasi ke otak tentang penyimpanan energi di perifer. Nah, selain faktor nutrisi, juga ada lingkungan. Adik-adik, suara saya masih jelas? Cek dulu. Masih jelas, dokter. Bentar. Kita lanjutkan ya. Pada masa pubertas, gonad ini tidak sensitif terhadap rendahnya kadar steroid. Kadar steroid yang rendah akan menyebabkan GnRH dan gonadotropin akan meningkat. Nah, GnRH ini berikatan dengan reseptor di hipofisis, ya, kemudian akan mengeluarkan LH dan FSH. Diawali dengan aktivasi dari aksis hipotalamus hipofisis, gonad, dengan peningkatan GnRH secara menetap. Jadi intinya adalah pada masa prepubertas ini mulai adanya peningkatan gonadotropin releasing hormone secara menetap, ya, yang dimana dia akan mengeluarkan LH dan FSH. Ini adalah contoh aksis dari untuk anak perempuan, ya, di mana hipotalamus dia akan mengeluarkan hormon, ya, releasing hormon melalui hipofisis, kemudian dia akan menghasilkan ada estrogen, progesteron, ya, yang di sini akan berpengaruh pada ovarium, ya, yang nantinya akan menghasilkan misalnya apakah nanti berkaitan dengan perkembangan pada anak perempuan untuk setiap bulan ini misalnya tandanya haid atau menstruasi, ya. Perempuan ini kan ditandai dengan adanya ovulasi, tapi kalau misalnya tidak terbentuk maka dia akan menebal dan muncullah sebagai haid atau menstruasi. Ini contoh aksis yang pada anak perempuan. Sebentar ya, Dek, itu kok handphonenya. Halo. Iya, maafin lagi kuliah, gimana, Mbak? Iya, masuk dia spam. Sudah ada itunya belum? Di situ. Berat badannya berapa?
7 kali 3 ya 2,5 miligram ya Pak bolus diazepam. Terus di bolus RL mungkin GDS-nya tinggi sekali itu. 80 cc ya. Iya. Enggak secepatnya. Iya. Itu untuk diazepamnya untuk putus kejangnya ya. Terus itu tadi kan urinnya masih pekat ya. Ya udah di itu lagi dimasukkan RL ya 80 cc. Nanti kalau masih kejang lagi diazepam masuk lagi boleh 2,5 miligram. Ya. Oke ya. Oke. Mohon maaf ya, Dek. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk perkembangan remaja dan aspek-aspeknya tadi kita sudah membahas untuk yang hormonal ya. Kemudian ada juga perkembangan dari segi fisiknya. Ada karakteristik seks primer pria, kemudian ada karakteristik seks sekunder pria, ada karakteristik seks primer wanita dan sekunder wanita. Untuk karakteristik seks primer pria yang dimaksud tanda-tanda primer adalah organ seksnya. Pada laki-laki yaitu gonad atau testisnya. Ini terletak di dalam skrotum. Pada usia 14 tahun, 10% dari ukuran matang ini setelah itu terjadilah pertumbuhan yang pesat selama 1 atau 2 tahun. Kemudian baru mulai menurun. Nah, pada usia 20 sampai 20 tahun, ini berarti fase akhir dari remaja, maka testis sudah berkembang penuh. Tanda bahwa fungsi organ reproduksi matang lazimnya terjadi mimpi basah. Ya, jadi untuk laki-laki memang ditandai dengan adanya mimpi basah. Untuk seks sekunder, kalau tadi kan primer ya, yaitu dia punya testis begitu. Kalau yang untuk seks sekunder pria, ini misalnya adanya muncul pertumbuhan rambut di badan, kemudian adanya pertumbuhan rambut di wajah ya, juga misalnya seperti yang munculnya kumis ya, jenggot. Kemudian massa dan kekuatan ototnya mulai meningkat. Kemudian pembesaran laring, ada perubahan suara ya, dadanya lebih bidang, peningkatan aktivitas kelenjar minyak dan keringat, dan adanya head spurs. Jadi tinggi badannya tuh mulai ngejar. Mungkin waktu SD anak cowok-cowok ini kan lebih kecil-kecil dari perempuan karena biasanya perempuan akan lebih awal ya untuk pubernya sehingga tingginya pun lebih awal. Tapi ini anak laki-laki nanti begitu datang head spurt-nya ya akan cepat juga menyalip ya, dan kebanyakan SMP misalnya masih agak kecil-kecil, begitu masuk SMA mereka sudah makin tinggi, cepat sekali mengejar di fase akhir. Untuk pertumbuhan fisik pria, hormon LH ini akan menstimulasi sel interstisial testis, kemudian dia akan menghasilkan testosteron. Nah, selama pubertas, maka sirkulasi testosteron ini menjadi 20 kali lipat dan akan menyebabkan perubahan fisik dan maturasi dari tulang rangka. Ya, jadi akan terbentuk begitu tadi kan badannya lebih matur. Untuk FSH dia berperan dalam pembentukan spermatosit. Jadi masing-masing dua hormon ini memiliki peran yang berbeda. Nah, untuk tahap perkembangan pubertas anak, ini menurut Tanner ada 5 tahapan. Ya, jadi nanti ada tahap 1 berarti dia prapubertas, belum ada rambut pubis ya. Kemudian mungkin kita bisa melihat dengan jelas untuk gambarnya saja. Nanti bisa kita lihat bahwa pada tahap 1 belum ada mulai muncul rambut pubis, ini prapubertas. Tahap 2 sudah mulai muncul, tahap 3 semakin banyak. Nah, diakhiri dengan tahap 5 ini sudah mulai menyentuh ke regio abdomen. Ya, sudah meluas untuk pubisnya sudah menyerupai dewasa. Begitu juga untuk selain rambut pubis, ukuran testis dan ukuran penis ini juga sudah mulai, pokoknya di setiap tahapan itu pasti akan semakin membesar dan pada tahap 5 ini sudah seperti orang dewasa.
Pada stadium 1 kalau kita lihat ini mungkin lebih rincinya ya. Jadi pada stadium 1 dikatakan tadi kan memang prapubertas ya, jadi dia belum muncul rambut, begitu juga testis, skrotum ini masih seperti anak-anak. Pada stadium 2 ini ciri khasnya mulai membesar dan warnanya menjadi lebih gelap. Kemudian pada stadium 3 penis mulai tumbuh memanjang, testisnya juga semakin membesar, rambutnya menjadi lebih tebal dan mulai timbul kumis, bisa juga pada tahap yang ini. Dan pada tahap 4 suara menjadi lebih dalam, ya juga untuk daerah genitalia tadi sudah seperti orang dewasa. Pada stadium 5 ini sudah mencapai anak-anak sudah mencapai tingginya orang dewasa. Begitu juga dengan organ genitalia, ini juga seperti sudah mencapai tahap dewasa. Rambut-rambut mulai tumbuh di badan, kalau ada yang bakat sampai tumbuh di dada atau mungkin di kaki, ini sudah mulai semakin banyak ya. Kemudian perubahan hormon ini menyebabkan perubahan tingkah laku juga pada anak. Kalau pada perempuan ini juga muncul pembesaran payudara. Adanya perubahan ini tidak perlu dicemaskan karena akan hilang sendiri. Jadi, maaf, ini pembesaran payudara juga bisa terjadi pada anak laki-laki juga, tapi bisa hilang sendiri. Tapi ini jarang sekali ya. Anak laki-laki ini juga bisa sudah mulai terjadi ereksi yang tidak terkendali dan mulai sering mengalami mimpi basah. Ini adalah tanda-tanda pubertas pada stadium 5. Untuk rambut pubis tadi sudah saya jelaskan di depan ya, seperti gambar tenor yang sudah kita lihat sama-sama. Nah, perbedaan fisik ini remaja laki maupun perempuan, mungkin nanti kita lihat yang perempuan ya. Untuk perubahannya jelas sekali ya. Mungkin adik-adik sebenarnya ini materinya memang ringan ya saya rasa ya. Apalagi sedang puasa ya, jamnya jam 3 ini mesti sudah ngantuk dan sudah lapar. Nah, tapi alhamdulillahnya mungkin kalau kita belajar seperti ini kita sambil bisa membayangkan diri sendiri ya saat itu. Jadi artinya kita sudah pernah mengalami sehingga tidak terlalu sulit lah kalau kita menjelaskan bagaimana sih perubahan fisik remaja antara laki dan perempuan. Tentu adik-adik semuanya pasti bisa. Baik dari segi fisiknya ya, kalau laki-laki mungkin lebih ke bahu lengan yang melebar, kalau perempuan pinggulnya mulai melebar ya. Kemudian adanya kalau laki-laki ada perubahan suara, mungkin lebih apa ya? Bukan lebih pecah, lebih besar gitu ya. Kalau perempuan mungkin suara tidak terlalu terpengaruh. Kemudian mulai ada pertumbuhan penis kalau perempuan maka mulai adanya pertumbuhan dari rahim dan vagina. Kemudian pertumbuhan kumis pada laki-laki, ada ejakulasi atau mimpi basah ya. Dan pertambahan berat badan dan tinggi badan. Kalau perempuan juga sama, ada pertambahan berat badan dan tinggi badan. Di sini terjadi fase menstruasi. Tidak lupa juga ini sama-sama mengalami pertumbuhan jerawat biasanya pada mulai fase remaja, baik laki maupun perempuan. Ini yang harus biasanya kita juga menjadi masalah ya pada anak-anak remaja mulai muncul jerawat sehingga tidak percaya diri. Kalau kita lihat ini ada perubahan fisik pada anak laki-laki selama pubertas. Nanti kalau dibandingkan dengan yang bawah itu, yang angka itu adalah umur ya. Jadi kalau kita lihat pacu tumbuh itu yang paling atas ini, pacu tumbuh ini apa namanya? Dia mulai pesat sekali itu di umur 12 ini. Ya kalau laki-laki. Kemudian untuk pertumbuhan penis juga di usia sekitar 12 ini mulai awalnya ya. Testis dimulai dari sekitar 10 sampai umur 11 sampai 12 tahun. Rambut pubis rata-rata laki-laki mulai umur 12 juga. Jadi memang secara umum kayaknya memulai awalnya di sekitar usia 12 ya. Beda dengan anak perempuan kita lihat. Di sini sudah dimulai awitannya lebih awal. Ada bahkan sampai ini usia 9 ya, 9 sampai 10 tahun. Jadi memang anak-anak perempuan ini lebih cepat
dewasa rupanya ya. Dan kalau tadi anak usia laki-laki di 12, ini perempuan sudah ngawalin dulu nih sekitar 2 tahun maju. Dan pesat-pesatnya anak perempuan itu pada saat usia sekitar ini ya, 10-11 tahun. Dimulai 10 juga ada telar. Telak itu adalah pertumbuhan awal payudara, jadi mulai menonjol gitu ya. Kadang ini anak-anak sudah mulai muncul tanda-tanda pertumbuhan payudaranya. Ya, untuk menstruasi ini bervariasi, rata-rata baru di usia 12 ya secara umum, tetapi ini juga bisa mundur, ada yang 10 tahun juga ada, jadi ini sangat bervariasi sekali. Ya, artinya apa? Dari grafik ini kita lihat kalau anak perempuan tuh lebih awal ya. Untuk perbedaan tahapan tumbuh kembang di masa remaja, pada remaja awal ini ya, tadi kita usia sudah tahu ya perbedaannya. Untuk maturasi seks tadi kita menggunakan sistem Tanner ini 1 2 ya. Jadi kalau yang remaja menengah itu 3-5, remaja lanjut itu berarti dia maturasinya udah stage 5 begitu. Untuk variabel dari somatik ya kita bisa melihat adanya percepatan tumbuh ya yang ditandai dengan apa sih? Itu tadi tinggi badan, berat badan ya. Kalau pada remaja menengah ditambah adanya jerawat, mungkin ada mulai mimpi basah. Kalau pada perempuan ada head ya. Tapi untuk remaja, untuk perempuan masih mungkin juga di fase remaja awal. Kemudian untuk somatik di remaja lanjut, ini pertumbuhannya mulai melambat. Jadi percepatannya tadi kita bisa lihat di grafik yang sebelumnya. Untuk seksual, ini remaja awal tadi kita sudah lihat mulai tertarik masalah seksual. Pada saat sudah mulai remaja menengah, ini sudah mulai banyak bertanya, ya. Kemudian berusaha untuk mendapatkan otonomi, ya dan sebagainya. Kita bisa lihat di setiap karakteristik di setiap tahapan remaja. Gunanya apa sih ya supaya kita ketika mendapatkan atau menemui remaja dengan permasalahannya kita juga melalui pendekatan ini. Oh saat ini anak ini usianya berapa sih? Oh masih dalam remaja awal. Oke berarti ciri-cirinya seperti ini. Mungkin dia masih kita bisa melihat dari pendekatannya. Lihat di sini bagaimana untuk mendekati, bagaimana untuk mempenjelasan, bagaimana untuk mengambil simpati anak-anak di usia seperti ini. Begitu ya. Kalau tadi kita sudah secara awal, pas awal tadi kan perubahan fisik laki-laki, sekarang untuk yang wanita. LH dan FSH sama-sama ada di laki-laki dan perempuan ya. Untuk FSH, pada wanita, dia akan menstimulasi maturasi kematangan dari ovarium, fungsi sel granulosa, dan juga sekresi estradiol. Pada awal, dia akan menginhibisi pelepasan dari LH dan FSH. Kemudian, merangsang LH dan FSH secara siklik. Untuk luteinizing hormone atau LH di sini dia berfungsi untuk ovulasi, pembentukan korpus luteum dan juga sekresi progesteron. Bedanya tadi untuk laki-laki ya, tadi di depan kita sudah sampaikan. Untuk karakteristik seks primer wanita, kalau laki-laki tadi kan testis ya. Kalau perempuan, ini semua organ reproduksi wanita tumbuh selama masa puber. Namun tingkat kecepatan antar organ yang satu dengan yang lain ini berbeda. Ya, kemudian tumbuhnya uterus atau rahim ya kalau perempuan ya. Jadi mulai membesar. Pada saat awal itu kira-kira baru sekitar 5 gram. 5 gram itu berarti kecil ya. Nah, pada saat sekitar usia 16 tahun, rata-rata sudah mencapai sekitar 43 gram. Jadi sudah mulai ditandai adanya pertumbuhan dari uterus atau rahim. Nah, tanda kematangan organ reproduksi perempuan adalah datangnya haid. Jadi ada serangkaian pengeluaran darah, lendir, dan jaringan sel yang hancur dari uterus secara berkala. Ini terjadi
secara umum ya rata-rata setiap 28 hari siklusnya. Berlangsung terus-menerus sampai menjelang masa menopause. Nah, untuk karakteristik seks sekunder wanita, ya kalau tadi kan primer ya, ini hampir sama dengan yang laki-laki, yaitu ditandai mulai adanya pertumbuhan rambut ya di badan, ya, kemudian pertumbuhan payudara, panggulnya mulai melebar, dan distribusi jaringan lemak ini sudah mulai lebih mudah ya, penumpukan lemak, membuat bentuk-bentuk tubuh menjadi berlekuk, dan juga adanya head spurs juga seperti anak laki-laki, artinya ada pertumbuhan tinggi badan. Untuk tahap perkembangan pubertas anak perempuan, ini juga ada pembagiannya menurut tenor. Ya, untuk tahap 1 sampai dengan 5. Ya, kita bisa lihat di tahap 1 ini belum ada rambut pubis, kemudian untuk payudara mungkin ini belum, masih sama dengan anak-anak. Pada tahap 2 sudah ada breast budding, sudah menonjol. Ada seperti bukit kecil dengan areola mulai melebar. Untuk rambut pubisnya ini masih jarang, ya, berpigmen sedikit dan masih lurus. Kemudian tahap 3 mulai membesar, sampai dengan tahap 5 sudah mulai bentuk seperti dewasa. Ya, kita bisa lihat di gambar seperti ini. Masih semester 2 ini mungkin masih baru sekolah kedokteran ya. Tetapi saya harap untuk melihat hal-hal seperti ini tidak mengganggu konsentrasi saat puasa ya, Adik-adik ya. Kita harus fokus. Ya, karena adik-adik kan baru semester 2, mungkin lihat yang beginian mungkin masih saru gitu ya. Ya memang kalau konteksnya yang lain-lain saru, tetapi kalau kita berpikirnya sebagai dokter, melihatnya dalam lingkup yang medis, mungkin kita tidak akan berpikir yang tidak-tidak. Nah, ini adalah tahapan tenor dari mulai awal tenor 1 sampai ke kanan menjadi tenor 5. Ini adalah perkembangan pubertas pada anak perempuan. Nah, untuk lonjakan pertumbuhan ini atau head spurt tadi, biasanya ini 2 sampai 4 tahun. Perempuan itu 2 tahun lebih awal dengan kecepatan tinggi puncak wanita itu 11,5 sampai 12 tahun, laki-laki 13,5 sampai 14 tahun. Dengan pertambahan berat badan biasanya sampai 2 kali lipat ya. Pertambahan tinggi badan 15 sampai 20%. Kalau misalnya kecepatan tinggi puncak itu maksudnya di kategori usia segini, ini puncak-puncaknya dia lagi kecepatannya paling cepat gitu. Setelah usia 12 tahun pada perempuan dia masih bertambah tingginya gitu maksudnya ya. Jadi bukan mentok di usia 12 tahun terus laki-laki 14 tahun tidak, tapi ini adalah kecepatannya. Kecepatannya lagi paling cepat di periode usia ini gitu. Nah, untuk sifat pertumbuhan fisiknya ada sifat pertumbuhan yang internal maupun pertumbuhan yang eksternal. Untuk pertumbuhan internal ini meliputi perubahan ukuran, contohnya adalah alat-alat pencernaan, bertambahnya ukuran besar dan berat jantung serta paru-paru, bertambah sempurnanya sistem kelenjar kelamin dan berbagai jaringan tubuh. Untuk pertumbuhan eksternal ini contohnya adalah tinggi badan, lingkar tubuh, perbandingan ukuran panjang ya dan lebar tubuh, ada perubahan dari organ seksual, munculnya atau tumbuhnya tanda-tanda kelamin sekunder yang tadi saya jelaskan seperti apa? Rambut, payudara, begitu ya. Perubahan suara pada laki-laki, adanya tubuh jakun, itu yang sekunder. Nah, untuk perubahan internal pada sistem pencernaan, kita bisa lihat di mana perut akan menjadi lebih panjang dan tidak lagi seperti bentuk pipa ya. Jadi ususnya juga tambah besar. Otot di perut dan dinding usus menjadi lebih tebal, lebih kuat. Juga bertambah berat. Kerongkongan juga bertambah panjang ya. Jadi artinya ini perubahan-perubahan dari segi internal
semuanya akan ikut menyesuaikan. Untuk sistem peredaran darah, jantung ini akan tumbuh pesat selama masa remaja. Pada usia 17-18 beratnya 12 kali lebih berat pada waktu lahir ya. Jadi 12 kali lipat. Kalau gampangnya memang besarnya itu seperti kepalan tangan kita. Untuk ukuran jantung kita mungkin kita bisa mengepalkan tangan ya segitu jantungnya gitu ya. Kemudian untuk sistem pernapasan, kapasitas paru-paru anak perempuan ini hampir matang pada usia 17 tahun. Anak laki-laki mencapai tingkat kematangan baru beberapa tahun kemudian. Jadi intinya perempuan lebih matang dulu ya. Nah, untuk kemudian sistem endokrinnya, kegiatan kelenjar kelamin yang meningkat tentu ya. Jadi dari kelenjar kelamin, hormon-hormonnya, aksis hipotalamus hipofisisnya pasti akan meningkat sehingga menyebabkan ketidakseimbangan sementara. Kelenjar seks akan berkembang pesat dan mulai berfungsi meskipun belum matang. Jadi dia sudah berfungsi, makanya tadi disebutkan baik laki-laki maupun perempuan sebenarnya sudah bisa jadi orang tua. Kalau kita berbicara masalah fungsi, tapi dia belum siap secara sempurna atau belum matang sehingga bisa berdampak bermacam-macam. Misalnya remaja awal atau remaja yang hamil duluan, misalnya kan rahim sebenarnya belum siap, sehingga nantinya sangat berdampak, misalnya rahimnya bisa ruptur setelahnya, atau mungkin karena banyak sekali ya dampaknya ya. Ini mungkin lebih tepatnya bagian Objin yang menjelaskan, tetapi kenapa saya bicara seperti ini? Karena saya juga prihatin, saya sering kali mendapati anak remaja masih kecil yang hamil di luar nikah, yang melahirkan di rumah sakit. Tentu saja sebenarnya pasien ini, ibunya itu masih pasien anak, tapi usianya masih 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Sebenarnya kan masih pasien poli anak, tapi sudah beranak ya. Nah ini apalagi ini sekarang masa pandemi ya, ini juga dikatakan semakin meningkat untuk kejadian seperti ini pada remaja atau anak-anak, karena mungkin banyak di rumah, ini juga tidak tahu karena nggak sekolah mungkin ya. Nah ini harus diperhatikan, menjadi perhatian kita juga. Dampaknya kalau pada perempuan mungkin kalau semakin awal dia bagian rahim, leher rahim sudah mengalami berhubungan seperti itu, dikatakan juga akan sangat rentan karena sel-selnya itu belum matur sehingga akan mudah sekali berubah menjadi sel yang tidak normal atau menjadi kanker leher rahim misalnya, itu juga sangat berisiko ke arah sana. Itu contoh, jadi dia sudah berfungsi tapi belum matang. Kalau belum matang berarti dampaknya macam-macam kalau dipaksakan gitu. Nah, untuk perubahan internal di jaringan tubuh, ini adanya perkembangan kerangka, tapi dia mulai berhenti rata-rata pada usia 18 tahun. Jadi kadang-kadang kalau sudah 18 tahun mungkin tulang itu kalau mau dikejar tinggi lagi kayaknya sudah agak sulit ya. Karena dikatakan memang rata-rata dia berhenti pada usia 18 tahun. Jaringan selain tulang khususnya bagi perkembangan otot bisa terus berkembang sampai tulang mencapai ukuran yang matang. Untuk tinggi badan, ini tadi rata-rata perempuan mencapai tinggi matang pada usia 17-18 tahun dan anak laki-laki setahun setelahnya. Tinggi badan remaja juga dipengaruhi oleh asupan makanan selain juga genetik ya. Genetik itu ya penting. Kalau genetiknya memang ada yang pendek, maka ketika dia orang tua ini memiliki bayi, supaya anaknya juga tidak pendek, ya kita harus bermain dengan nutrisinya, harus adekuat, jadi supaya kita bisa manipulasi. Nah, untuk anak yang diimunisasi pada masa bayi cenderung lebih tinggi dibanding yang tidak. Ini mungkin dari beberapa hasil penelitian. Kemudian anak yang tidak diimunisasi lebih sering sakit. Kenapa? Anak sakit itu ya gimana mau nambah berat badan, tinggi badan. Kalau dia sering sakit, akhirnya pertumbuhannya terhambat, otomatis menjadi resiko lebih pendek akan lebih besar dibandingkan anak yang tidak sering sakit. Itu dasar teorinya begitu.
Untuk perubahan eksternal seperti berat badan, ini mengikuti jadwal yang sama dengan perubahan tinggi badan. Perubahan dari berat badan ini akibat penyebaran lemak pada bagian tubuh. Ya, kalau perempuan udah jelas ya, tahu ya, lemak-lemaknya mulai lari ke arah mana itu sudah sangat khas sekali ya. Untuk perubahan komposisi lemak tubuh dengan metode Tanner juga, ini kita bisa lihat berdasarkan stadiumnya. Ada Tanner 1 sampai dengan 5 bisa dilihat untuk persentase lemaknya. Laki-laki memang dilihat ya lemaknya lebih cenderung lebih sedikit dibandingkan perempuan untuk pada fase remaja ini. Ya. Ketidakseimbangan perubahan tinggi badan dengan berat badan akan menimbulkan ketidakidealan badan anak. Kalau misalnya tinggi badannya lebih cepat dari berat badan, otomatis posturnya menjadi kejangkung ya atau kurus. Kalau berat badannya yang lebih cepat naiknya dari perubahan tinggi badan, berarti posturnya menjadi gemuk. Nah, gemuk pendek ya atau ya gembrot itu kasihan juga ya. Jadi ini harus seimbang, artinya begitu. Kalau terlalu banyak, kalau yang lebih cepat naik berat badannya ya jadinya posturnya menjadi gemuk. Nah, untuk proporsi tubuh, anggota tubuh lambat laun akan mencapai perbandingan tubuh yang baik ya. Kalau dikatakan kurang proporsional ini apa namanya? Tadi kita bisa melihat di setiap masing-masing individu. Karena sebenarnya bentuk tubuh itu ada 3 macam. Jadi kita nanti bisa lihat masing-masing ya, kemudian menilai saya endomorfik, apa mesomorfik, atau ektomorfik. Lebih enak dilihat gambarnya. Nanti silakan menilai sendiri-sendiri proporsi tubuhnya masuk yang mana nih. Ekto, endomorfik, mesomorfik. Kalau mesomorfik sedikit lemak, banyak otot. Wah, ini impian banget ya semuanya ini ya. Kalau ektomorfik sedikit lemak, sedikit otot, krempeng ya. Jadi mungkin nih yang kalau anak yang pengen gemuk nih ya, nih contohnya. Kalau yang endomorfik malah kebalikannya nih kita nih. Ini masuknya saya juga begini nih ya, endomorfik. Jadi harus ekstra sekali untuk supaya intinya gini, tipe ini mungkin makannya dikit tapi gampang gede ya. Ini mungkin makannya banyak nggak gede-gede. Nah, silakan ini menggambarkan masing-masing ya. Kalau dapat yang begini nih berkah sekali. Ini gambarnya bisa mencakup perempuan juga, nggak cuma karena gambarnya laki-laki ya. Ini ada 3 tipe proporsi tubuh. Oke, kita lanjut tentang organ seks atau ciri seks primer. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, organ seks itu akan mengalami ukuran matang pada akhir masa remaja. Yang tadi saya sampaikan, artinya berarti belum matang ya sampai beberapa tahun kemudian. Nah, itu tadi adalah perubahan internal dan eksternal dari remaja, dari mulai organ-organnya sampai ke organ seks ya. Nah, yang berikutnya adalah perubahan psikososial. Tadi kan di awal memang tahap remaja ini banyak sekali perubahan, tidak hanya fisik, biologik ya, tapi juga ada hormonal, juga ada psikososial. Ya, perubahan psikososial ini yaitu fase di mana seorang remaja ini mulai mencari jati diri, apa yang ingin dilakukan, apa kekuatannya, apa kelemahannya ya. Kemudian periode progresif dan perpisahan dari keluarga. Kemudian di sini ada 3 fase perkembangan psikososial remaja. Jadi untuk tahapan psikososial ini juga mengikuti dari sesuai dengan tahapan remaja, yaitu ada remaja awal, pertengahan, dan remaja akhir.
Pada tahapan psikososial untuk remaja awal, yaitu sekitar usia 12 sampai 14 tahun, di sini remaja itu akan mengalami krisis identitas. Jiwanya masih labil, ini ciri khasnya ya. Kemudian kasar ya. Kemudian berkurangnya rasa hormat terhadap orang tua. Sepertinya ini memang sebagai ciri umum. Jadi kalau ada anak usia segini, itu kadang-kadang lagi berontak awalnya. Jadi kadang-kadang sedang nyebelin banget ya. Ini sudah mulai meningkat kemampuan verbalnya ya untuk mengekspresikan diri, untuk marah, kemudian lebih senang dengan temannya atau sahabat mungkin ya, menunjukkan kesalahan orang tua, mencari orang lain yang disayang selain orang tuanya, dan terdapat pengaruh teman sebaya atau peer group terhadap hobi maupun cara berpakaian. Pada remaja fase pertengahan, yaitu sekitar 15 sampai 17 tahun, mengeluh, biasanya ini ngeluh nih, orang tua terlalu ikut campur dalam kehidupannya. Ini kita lagi berbicara di perkembangan psikososial ya, jadi lebih ke psikologiknya. Nah, karena memang fase saat remaja ini memang fase yang kompleks. Perubahan hormon mempengaruhi perubahan psikis psikologi juga. Ya, jadi dia biasanya sangat memperhatikan penampilan, kemudian berusaha untuk mendapat teman baru, tidak atau kurang menghargai pendapat orang tua ya. Jadi memang fase remaja ini ternyata tantangan berat ya untuk orang tua. Bagaimana bisa merangkul anaknya, orang tua bisa menjadi teman, ini adalah harus ambil hati di fase ini. Jangan sampai memang akan keterusan seperti ini ya. Karena memang saya sendiri sudah punya anak remaja, walaupun masih remaja awal, ciri-cirinya ya sama seperti yang tadi disebutkan ya. Mulai ekspresif verbalnya ya dan lain-lain. Dan nanti mungkin kalau adik-adik mungkin malah baru melewati nih, belum melewati sekali. Mungkin sekarang lebih suka dengan teman-temannya mungkin dibandingkan dengan orang tuanya ya dan lain-lain. Sering sedih atau moody, kemudian sudah mulai ada menulis buku harian, kemudian memperhatikan kelompok main secara selektif, kompetitif, dan mulai mengalami periode sedih karena ingin lepas dari orang tua. Ada yang senang pengen ngekos gitu ya kan? Rumahnya masih di dalam kota tapi ngekos aja deh gitu. Nah, ini contoh-contohnya nih. Oke, kemudian untuk karakteristik pada fase remaja akhir ini yaitu sekitar usia mulai 18 tahun, identitas diri ini menjadi lebih kuat, mampu memikirkan ide-ide, mampu mengekspresikan perasaan dengan kata-kata dan lebih menghargai orang lain. Jadi makin mateng. Nah, makanya ya, saya juga prihatin ya dengan remaja-remaja yang usia masih belasan tahun, yang saat ini mungkin sangat menikmati kebebasan dalam bermedia sosial, sehingga kata-kata yang keluar di media sosial ini menggambarkan fase remaja yang sangat ababil gitu ya, sangat labil, dan mungkin saking ekspresi verbalnya kadang tidak sopan. Nah, kalau ada orang dewasa yang masih seperti itu dalam bermedia sosial, berarti dia belum lulus jadi remaja, artinya nggak dewasa. Ya, mungkin kita bisa menilai seseorang itu dari media sosial itu betul sekali. Ya, kalau sudah lewat usia ini kok masih kata-katanya seperti itu ya, suka ya kalau saat ini kita prihatin ya kayaknya netizen Indonesia itu sepertinya memang sangat tidak sopan. Nah, adik-adik, saya harap ini mudah-mudahan bisa menggunakan media sosial, apalagi sebagai mahasiswa kedokteran ya, kita harus bisa lebih baik dalam menggunakan
jari-jari kita, bukan cuma pikiran kita ya dalam bermedia sosial, karena saya teringat hubungannya dengan fase seperti ini. Adik-adik masih dalam fase tahapan remaja, mungkin belum labil ya, belum stabil, masih labil, tapi mudah-mudahan bisa lebih semakin matang, karena nanti usia 18 tahun harusnya ini sudah mulai oke. Emosi lebih stabil, lebih memperhatikan masa depan, termasuk apa sih cita-citanya ya, mulai serius dalam berhubungan dengan lawan jenis. Nah, ini juga udah mulai nih. Dan mulai dapat menerima tradisi dan kebiasaan lingkungan. Karena kalau pada fase remaja awal, biasanya itu ada yang nggak serak di hatinya itu sangat ekspresif diungkapkan. Nggak suka dengan siapa, ya nggak suka dengan makanannya, ya nggak suka. Tapi kalau sudah semakin dewasa, ketika mungkin dia tidak suka dengan lingkungan, tapi dia bisa menerima dan menghargai dan mulai membiasakan. Nah, intinya di mana kita hidup, di situ harus dijunjung ya, itu ada peribahasanya. Oke. Selanjutnya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan remaja. Di sini untuk morbiditasnya misalnya yang tadi saya sampaikan ada kehamilan, unwanted ya, unwanted pregnant, unwanted baby. Jadi kalau adik-adik tahu ya, ini banyak sekali remaja yang memiliki anak. Dan akhirnya memang seringnya bayi-bayinya tersebut tuh memiliki masalah ya, entah yang sakit-sakitan, ya pokoknya sering sekali sakit ya. Apakah saya tidak tahu, mungkin memang dikatakan berhubungan ketika hamil mungkin memang tidak diinginkan, ataupun ya waktu hamil itu mungkin berusaha digugurkan sehingga ada saja kemudian problem kesehatan yang muncul pada anaknya kelak. Nah, maka jangan main-main ya kalau sudah berhubungan dengan lawan jenis. Ya, kalau memang belum saatnya ya jangan coba-coba dulu. Kalau memang sudah mau menikah, mungkin umur segini adik-adik semester 2 saya rasa belum matur ya untuk fungsi reproduksinya, sehingga tidak disarankan. Kemudian kejadian penyakit menular seksual ini juga bisa beresiko. Penyalahgunaan zat-zat terlarang, mulai merokok, adanya muncul depresi ya dan kekerasan fisik, kemudian mulai lari dari rumah. Ini contoh lain depresi, bunuh diri, gangguan makan, obesitas ya, kegagalan di sekolah dan lain-lain. Ini beberapa hal yang terkait morbiditas di fase remaja. Untuk masalah psikologi, sepertiga anak usia belasan ini menunjukkan gejala depresi. Mungkin banyak bulian ya, kalau masih ada bully itu macam-macam ya, bisa verbal ataupun mungkin mengenai fisik, mengenai ya macam-macam. Nah, ini juga bisa salah satu yang menyebabkan depresi juga pada remaja maupun anak-anak juga bisa. Gejalanya lebih banyak pada anak perempuan dibanding anak laki-laki. Ya, jadi lebih mudah menggunakan hati mungkin ya, jadi semuanya dipikir. Kalau laki-laki mungkin lebih tabrak gitu ya, mungkin menggunakan logika saja. Nah, permasalahan misalnya karena dia tidak merasa populer di kelompoknya atau mengalami penolakan. Hal-hal ini yang biasanya bisa menyebabkan depresi atau masalah-masalah psikologi lainnya pada remaja. Kemudian ada juga isu tentang bunuh diri pada remaja. Bunuh diri ini memang semakin meningkat ya. Kita miris sekali ya, pernah dengar orang bunuh diri kok streaming gitu ya. Dia mau bunuh diri, mau gantung diri, tapi pakai live gitu. Itu kan sungguh-sungguh ini kok aneh sekali ya. Dan tentu kalau anak-anak melihat, apalagi ini misalnya remaja yang sudah mulai merasa besar, tapi sebenarnya belum besar, mulai nekat ya. Kalau dia memang ada masalah seperti itu, dia udah pernah lihat caranya kan jadi bisa untuk mengikuti. Ya,
Kemudian berita-berita seputar bunuh diri pada artis-artis Korea ya yang juga semakin meningkat. Nah, adanya exposure atau informasi-informasi yang seperti ini yang terlalu deras, tentu jadi anak itu akan menganggapnya seperti hal biasa dan meniru. Ujian sekolah SD terlalu sulit, bunuh diri. Kita beberapa kali dengar ya beritanya di televisi ya. Mungkin orang tuanya galak atau gurunya galak dan lain-lain, atau merasa tidak dihargai oleh orang tuanya karena dia harus sekolah, sekolah dan sekolah terus, atau les terus, itu juga ada yang bunuh diri. Nah, ini yang tentu tidak kita harapkan, sehingga memang harus betul-betul bisa memahami seorang anak remaja. Nah, bunuh diri ini menjadi penyebab ketiga kematian di kelompok usia 15 sampai 24 tahun ya, berarti kan ranking 3, cukup banyak nih orang yang mati sia-sia. Kemudian perempuan lebih sering mengancam bunuh diri, mengancam hendak bunuh diri. Tapi laki-laki lebih banyak yang melakukannya. Jadi nggak usah pakai mikir, langsung eksekusi gitu ya kalau laki-laki mungkin ya. Kalau perempuan mungkin hanya gertak sambal atau mungkin takut ya itu. Tapi ya intinya seperti itu. Faktor resikonya apa saja tadi kita sudah singgung, adanya depresi, kesenjangan sosial, kemudian dia ingin tampil sempurna, mungkin ada konflik keluarga, dan cinta nih, yang masalah cinta ini juga sering ya. Kalau anaknya kecil mungkin bukan masalah cinta yang untuk anak usia remaja awal, mungkin lebih ke masalah keluarga ya, atau mungkin konflik keluarga. Ada juga karena penyalahgunaan obat maupun alkohol dan orientasi seksual yang keliru seperti gay maupun lesbian. Nah, remaja yang berhasil bunuh diri ini akan menginspirasi kelompok atau lingkungannya untuk berbuat yang sama, terutama bila kejadian tersebut dipublikasikan dengan baik. Maka dari itu sebenarnya berita-berita di medsos, di televisi yang masif tentang bunuh diri, tentang ataupun hal-hal negatif lain sebenarnya justru memiliki dampak untuk ditiru malah lebih besar. Ya, seandainya mungkin tidak diberitakan, orang tidak akan tahu, tidak akan mengerti dan tidak akan meniru-niru. Nah, ini tapi saat ini memang tantangan kita sebagai manusia ya di era seperti ini, ya memang ini serangan dari teknologi atau dunia apa sih namanya ya, bukan dunia yang nyata ya, tapi benar-benar kalau tidak menggunakan dengan baik, maka bisa terpengaruh. Ya, kalau misalnya terpengaruh nih gampangnya nih, yang cewek-cewek nih ngeliatin belanjaan mulu di medsosnya, otomatis jadinya pengennya belanja mulu. Membacanya yang horor-horor atau yang tentang bunuh diri, ya akhirnya jadinya seorang anak kadang mencoba untuk bunuh diri atau berkumpulnya, bertemannya kemudian dengan kelompok yang apa itu anak-anak yang di jalanan, ya akhirnya dia juga tertarik dan ngikutin, atau misalnya melihat suka dengan hal-hal yang gay atau lesbian, akhirnya dia akan mencari informasi tersebut tanpa batas ya di dunia maya. Ya tentu akan akhirnya menjadi dampak yang negatif juga. Nah, sekolah-sekolah sebaiknya meningkatkan peran konseling kepada siswanya untuk menanggulangi krisis, terutama bila ada seorang siswa yang berhasil bunuh diri. Ya, ini tantangan untuk fase remaja juga, salah satunya adalah bunuh diri. Tanda-tanda yang perlu diwaspadai pada remaja ya. Jadi, ancaman untuk bunuh diri baik langsung maupun tak langsung, mendapatkan masalah di sekolah, kemudian kok ada anak kok menuliskan wasiat, makanya kita perlu waspada. Kemudian
anak ini kok memberikan barang-barangnya, kemudian berpesan untuk menjaga misalnya binatang peliharanya kepada teman, guru, adanya perubahan suasana hati, ada depresi, ada perubahan tingkah laku. Nah, kalau menemukan tanda-tanda seperti ini, maka ini wajib untuk diwaspadai. Lakukan pendekatan karena jangan sampai menjurus atau jangan sampai kecolongan kemudian dia berbuat menekat untuk bunuh diri. Indikator remaja yang berisiko tinggi itu misalnya ada penurunan kemampuan belajar. Ya, jadi gangguan belajar. Absen di sekolah yang berlebihan. Kok sering banget nggak masuk ya? Mestinya kalau ada anak sekolah atau mahasiswa yang absennya banyak, pasti kan akan ditindaklanjuti ya dari pihak sekolah. Kemudian dicari tahu, kemudian biasanya akan dipanggil, dicari tahu penyebabnya apa, dan berusaha untuk dibantu solusinya. Keluhan psikosomatik yang sering dan menetap. Psikosomatik itu adalah keluhan misalnya mengeluh sakit perut, padahal sebenarnya tidak ada masalah kesehatan di perutnya sendiri. Mengeluh mau ujian, tiba-tiba rasanya kepingin kencing terus gitu ya. Mau ujian, kok jadi mules-mules ke belakang, nah ini psikosomatik maksudnya. Nah, tapi kalau keluhan ini kok sering atau menetap, ini berarti apa ada masalah di psikisnya. Jadi masuk dalam indikator remaja tersebut beresiko tinggi atau tidak. Kemudian terjadinya perubahan kebiasaan tidur, perubahan kebiasaan makan, ini juga perlu diwaspadai. Kesulitan konsentrasi atau kebosanan yang menetap, kemudian munculnya tanda dan gejala stres atau kecemasan. Kemudian menarik diri. Jadi yang tadinya berteman, berkelompok, kemudian mulai tidak pernah kelihatan, lebih senang di kamar aja, atau mungkin berpindah kelompok. Kemudian menentang atau kekerasan yang hebat, atau perubahan kepribadian yang radikal, ini juga perlu diwaspadai. Adanya konflik dengan orang tua, ini juga resiko ya kalau konfliknya mungkin, nah setiap orang kan batas toleransinya kan berbeda-beda ya. Ada yang kemudian bisa memaklumi, bisa menahan emosi, mungkin ada juga yang tidak. Kemudian adanya perilaku seksual yang berlebihan, ini juga tidak normal, tidak wajar. Ini juga resiko tinggi pada seorang remaja. Dia melakukan masalah dengan hukum, suka melanggar hukum, dan lain-lain. Ini juga remaja yang termasuk resiko tinggi. Memperlihatkan pikiran bunuh diri ini sudah menjadi indikator kuat. Penyalahgunaan obat dan alkohol. Jadi remaja awal, ya ini banyak sekali kalau anak-anak yang sudah mulai coba-coba ya, baik obat, alkohol, ini dimulai pada fase remaja nih, rata-rata laki-laki ya. Perempuan mungkin ada, tapi kebanyakan anak cowok. Ya, kalau mudah-mudahan sih, kalau adik-adik di sini yang sudah pernah mencoba-coba, habis itu cuma gitu doang, udah tinggalin ya, jangan diterusin. Jadi tidak ada manfaatnya ya, karena apa ya, kalau apalagi kalau masih bergabung dalam lingkungan yang suka mengajak seperti itu, sebaiknya segera ditinggalkan, karena tadi faktor lingkungan itu sangat penting terhadap tumbuhnya kebiasaan seperti ini. Kemudian ada gejala lagi melarikan diri dari rumah, ini juga perlu diwaspadai ya. Kalau orang kok melarikan diri dari rumah gitu ya, ini juga kenapa ya? Untuk gejala psikofisiologis, ini ada reaksi konversi, ya, perasaan yang tidak menyenangkan dikonversikan dengan gejala fisiknya. Kemudian dari riwayat dan temuan fisik tidak konsisten dengan konsep anatomi dan fisiologis. Ya, maksudnya keluhannya apa, tapi pada saat kita periksa fisiknya itu tidak ditemukan gitu. Ya, dan cenderung mempunyai orang tua yang overprotective dan menjadi semakin tergantung kepada orang tua. Jadi mungkin ada beberapa tipe pola asuh orang tua terhadap anaknya. Nah, tipe overprotective ini
justru malah beresiko ya untuk menjadi seorang anak mengalami masalah pada fase remajanya. Mungkin yang paling ideal itu adalah tipe yang demokratis ya. Ini bersyukur orang tuanya adik-adik yang mungkin tipenya demokratis itu sudah yang paling ideal. Nah, kemudian bahaya-bahaya pada masa puber, ini ada bahaya fisik, ada bahaya psikologis. Bahaya fisik disebabkan karena kesalahan dari fungsi kelenjar endokrin. Kalau kita bilang fase remaja tadi kan pubertas ya, menonjol sekali perubahan dari hormonalnya. Nah, bahaya fisik ini salah satunya ya misalnya terkait dengan fungsi sistem endokrin atau hormonal tadi ini memiliki gangguan. Ya, jadi tidak mampu mengendalikan pertumbuhan pesat dan perubahan seksual yang terjadi pada periode remaja ini. Ada kesalahan ya, jadi di sistem endokrinnya error. Nah, kalau bahaya psikologis ini ada beberapa. Contohnya adalah anak yang konsep dirinya kurang baik sehingga dia menjadi rendah diri dan berperilaku antisosial. Kalau tidak diperbaiki cenderung menetap dan akan terus sepanjang hidupnya akan seperti itu. Rendah diri, menarik dari sosial. Nah, ini kan tidak baik ya untuk perkembangan seorang remaja. Kemudian bahaya psikologis lainnya adalah prestasi yang rendah. Perubahan fisik dan psikologis akan menjadi pengalaman yang traumatis bila anak tidak dipersiapkan. Nah, tentu kalau kita berbicara seperti ini, jadi pada fase remaja, ini memang karena peralihan dari yang anak-anak yang masih sangat dependen kepada orang tua, menuju tahapan dewasa yang sudah mulai merdeka ya, udah independen, menurut dia udah paling benar gitu. Nah, fase perantaranya ini kan harus dikawal dengan baik karena banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara fisik ya, maupun biologiknya, maupun fungsi-fungsinya, baik fungsi psikologis, di fungsi hormonalnya. Nah, tentu harapannya supaya bisa dipersiapkan dengan baik, supaya bisa mencapai tahapan dewasa dengan baik ya, tidak terjadi hal-hal yang tadi kita sudah simak sama-sama, bahaya-bahaya atau tantangan-tantangan baik dari psikologisnya ya yang bisa terjadi pada fase remaja. Selain itu untuk bahaya psikologis ini juga adanya ketidakmampuan memahami dan menerima perubahan tubuh. Ini contohnya banyak ya, anak perempuan yang sudah mulai tumbuh payudaranya, ini biasanya semakin akan masih malu kalau belum bisa menerima. Mungkin kalau berjalan kemudian dibongkok-bongkokin ya, ditutup-tutupin gitu, supaya nggak kelihatan. Itu masih banyak anak-anak yang seperti itu. Kalau laki-laki mungkin tidak percaya diri dengan suaranya yang pecah atau jakun yang tumbuh mungkin ya. Nah, anak yang matang lebih awal dapat menunjukkan juga kesulitan. Biasanya diharapkan bertindak sesuai dengan penampilannya tapi tidak sesuai dengan usianya. Jadi kalau saat ini mungkin kita banyak melihat anak remaja tapi penampilannya sudah dewasa. Ya mungkin karena kemajuan teknologi ya, dia bisa melihat banyak contoh mungkin yang idola-idola, jadi sehingga dia berpenampilan seperti dewasa yang didukung oleh kecepatan fisiknya juga memang dia sedang pesat juga sehingga mungkin akan seperti dewasa belum waktunya. Nah, ini juga bisa membuat kesulitan pribadi pada psikologisnya remaja. Apa tindakan preventif dan promotif? Nih udah jam berapa nih? 4 ya. Tindakan preventif dan promotifnya supaya tidak terjadi hal-hal tersebut pada remaja tadi, yang pertama kita harus pahami dan mendengarkan keluhan dengan penuh perhatian, pengertian, dan kasih sayang, berikan penghargaan terhadap prestasi, kemudian prestasi ini nggak mesti harus sekolah ya,
pendidikan akademis, prestasi sosial, dia membantu temannya, dia melakukan kegiatan sosial apapun, ya mungkin kita harus berikan apresiasi, ya. Dia menonjol di bidang kesenian atau olahraga, ya. Nah ini kita juga perlu berikan apresiasi. Artinya memang membutuhkan anak ini tuh butuh pengakuan sebenarnya, ya. Jadi selain kita memahami, kita dengarkan keluhannya, kemudian berikan juga penghargaan atau apresiasi. Kemudian apalagi banyak diskusi, ya. Jadi dijadikan teman, ya, atau kita harus pintar untuk ngobrol dengan anak remaja. Apa saja ya yang diobrolin, apapun yang bisa misalnya di lingkungan sosialnya, atau bagaimana kondisi sekolahnya, serta mungkin bisa kita tanya juga bagaimana untuk cita-cita ke depan itu seperti apa. Nah, ini juga kita perlu berdiskusi. Realistis dan bersikap objektif terhadap anak. Kemudian mulai menyertakan remaja dalam pengambilan keputusan keluarga. Kemudian kita juga perlu dukung ide-ide yang positif, mengawasi kegiatan dan lingkungan sosial secara proporsional. Secara proporsional ya artinya kegiatan-kegiatannya dia itu tidak terus kita batasi sekali ataupun malah kita bebaskan sekali. Artinya remaja ini masih perlu pengawasan juga. Nah, kalau ada indikasi ketidakberesan yang serius, baik dari segi fisik ataupun psikologis, maka segera dikonsultasikan dengan tenaga ahli seperti dokter atau psikolog. Ya, kenali diri, kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita pun perlu ya melakukan pengenalan diri. Kelebihan kita tuh apa sih ya? Kita tulis tuh. Kemudian udah tahu kelebihannya, pasti kan punya kekurangan. Nah, kekurangannya apa nih? Kalau kita bisa melakukan tilikan diri seperti itu, mestinya kita jadi tahu, oh kekuranganku ini memang kalau lagi lapar nih gampang marah nih gitu. Jadi kalau lagi lapar mendingan kamu jangan deket-deketin aku deh gitu ya. Contohnya atau misalnya, aduh kekuranganku tuh hafalan deh, aku nggak bisa ngapal. Kekuranganku tuh aku nggak bisa matematika. Nah, setiap orang pasti akan berbeda-beda. Nah, coba kita bisa mengelis apa sih kelebihan dan kekurangan. Begitu juga remaja ya. Adik-adik ini masih fase remaja loh, semester 2 loh. Umurnya paling kan baru 18, 19 ya. Masih anak-anak loh. Anak-anak tapi remaja akhir ya. Oke, saya rasa mungkin itu diakhiri dengan tadi apa sih namanya tindakan preventif dan promotif. Saya rasa kita sudah di akhir slide, artinya berarti sudah selesai untuk perkuliahan pada sore hari ini. Ya. Sebelum saya akhiri, silahkan adik-adik jika ingin berdiskusi, boleh. Ini teman-teman yang lain sudah masuk semua kah? Sudah lengkap? Ada yang mau bertanya? Sebentar, ini gimana sih caranya stop share ya? Di layar saya berarti yang gabung di sore hari ini sekitar 96 ya. Nanti yang sisanya berarti tidak ikut perkuliahan ini ya. Di sini ada ini kan yang mengabsen ada ya, Dek ya. Siapa yang masuk, siapa yang enggak? Ada kan yang melakukan tugas ini? Ada? Ada yang jawab ya?
Izin jawab dokter, ada dokter. Nanti diberikan linknya oleh ketua kelas. Ya, oke deh. Gimana? Ada yang mau ditanyakan apa tidak seputar remaja ini? Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul, NIM 055. Sebetulnya ini pertanyaannya agak ada kasus gitu, Dok. Jadi saya itu punya saudara di rumah. Nah, semenjak COVID itu dia emang sama orang tuanya tuh dibiasakan untuk cuci tangan gitu ya, Dok. Namun setelah sudah lama nih COVID-19 tuh udah lumayan lama kan ya kita. Nah, jadinya tuh dia cuci tangan terus gitu, Dok. Sampai tangannya tuh kering, tapi kayak agak-agak OCD sebenarnya. Tapi belum tentu sih, Dok. Jadi kenapa saya bilang dia OCD? Kayak dia udah cuci tangan nih, pas banget udah cuci tangan, terus habis itu langsung kayak, ih, kayaknya masih bau deh. Ih, kayaknya kotor deh. Jadi kayak nggak yakin. Terus cuci tangannya tuh sering banget kayak gitu, Dok. Nah, mungkin menurut dokter, apakah mungkin remaja umur 10 tahun itu bisa kena OCD yang seperti itu gitu, Dok? Dan kalau misalnya mungkin bagaimana cara penanganannya begitu, Dok? Terima kasih.